Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas dan memberikan saran tips pada burung kenari yang sedang ngelemak atau lagi berlemak ya teman-teman ya. Karena kurangnya perawatan dari teman-teman, mungkin waktunya tidak ada seperti saya juga. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, untuk kenari yang berlemak itu biasanya dia kurangnya penjemuran, lalu tidak pernah diumbar, burung tidak pernah berolahraga. Setelah itu juga pakannya terlalu kenceng, atau dalam arti terlalu banyak memberi pakan ya teman-teman, sama extra foodingnya juga terlalu berlebihan. Lalu setelah itu ditaruh rumah saat malam hari atau sore hari ya, ketika sore hari mau masuk malam hari, ditaruh dalam rumah atau di dalam ruangan yang suhu ruangannya tuh dingin, atau ya dalam arti ya lembab ya teman-teman ya, karena di situ salah satu faktor penyebab juga ya teman-teman, itu faktor lingkungan. Padahal burung sudah kita kerodong juga di malam hari, tapi mungkin karena kurangnya penjemuran sama ketika malam hari itu dingin. Nah, di situ salah satu faktor penyebabnya. Kali ini kita akan bahas tips dan sarannya ya teman-teman ya. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya ya teman-teman ya. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya menghilangkan kenari yang memiliki lemak ya di atas bagian fan ya teman-teman ya. Seperti burung ini agak berlemak sedikit karena memang belakangan ini saya kurang ada waktu untuk merawat burung saya yang ini. Pertama itu penyebabnya itu terlalu sering dikasih pakan ya teman-teman, atau EF-nya terlalu berlebihan juga, itu berpengaruh. Kedua, dia jarang dijemur ya teman-teman. Biasanya burung kenari yang jarang dijemur itu dia akan berlemak. Yang ketiga, posisi saat kenari ditaruh atau digantung di dalam ruangan itu dingin ya teman-teman ya, atau bisa dibilang ya kayak suhunya lembab gitu ya teman-teman. Itu juga bisa salah satu jadi kenari menjadi teman-teman, itu ngelemak ya teman-teman. Nah, saran yang pertama untuk kenari yang berlemak itu berikan pakan rendah aja ya teman-teman ya. EF-nya dikurangin, kalau bisa kasih sayur yang hijau-hijau aja ya teman-teman. Lalu kedua, kita lakukan pengumbaran ya teman-teman ya. Kita umbar di dalam pengumbaran kurang lebih selama 2 jam ya, atau 2,5 jam. Lalu setelah itu kita masukkan lagi di dalam kandangnya, biarkan dulu di dalam kandang selama 10 menit, tapi pakan sama minumnya dilepas dulu ya teman-teman ya. Setelah udah sekiranya 10 menit, baru pakan sama minumnya kita masukin lagi ya teman-teman ya. Setelah masuk umbaran ya teman-teman ya, biarkan burungnya terbang-terbang dulu ya teman-teman, sampai dia capek ya. Nanti sekitar setelah 2 jam atau 2,5 jam lebih, kita masukin dalam sangkar. Sangkarnya juga kita bersihkan ya teman-teman. Pokoknya sangkar burung masuk umbaran, sangkar kita bersihin, kita sikat sampai bersih ya teman-teman, supaya burung juga merasa nyaman. Kalau dia nggak mau terbang kayak gini ya teman-teman ya, kita pakai tangan kita usir-usir gitu ya teman-teman, sampai dia mau terbang ya teman-teman ya, seperti ini nih. Nah, sampai dia mau terbang sendiri. Setelah itu ya kita diamin aja teman-teman, nanti dia juga olahraga sendiri. Memang kalau burung kenari yang berlemak itu ya teman-teman ya, dia yang biasanya bunyi
jadi males bunyi. Terus dia juga untuk bergerak jadi males kalau dia berjalan, seperti di dekat bagian fannya seperti kayak menggembol ya teman-teman ya, kayak ada bundar-bundarannya dikit ya teman-teman ya. Kalau lebih bagus teman-teman, kalau di satu umbaran di sini, di bawah sini kita kasih dia tempat buat mandinya ya teman-teman ya, itu lebih bagus kalau burungnya mau mandi sendiri. Tapi kalau burungnya nggak mau mandi sendiri, alternatif nanti kita semprot ya teman-teman ya. Kalau dia belum mau mandi sendiri teman-teman ya, kita semprot aja supaya dia mandi ya teman-teman ya. Kita semprot biar sambil dia terbang-terbang. Soalnya kalau kenari berlemak itu teman-teman, dia jadi males bunyi ya teman-teman ya. Jadi yang biasanya dia bunyi jadi jarang mau bunyi ya teman-teman ya, atau dia malas beraktivitas lah ibaratnya ya teman-teman ya. Kita mandikan dulu sampai dia basah. Lalu setelah dimandikan, nanti kandang sama pakannya semuanya kita bersihin, kandangnya kita keringkan dulu sambil nunggu burung ini berolahraga ya, kurang lebihnya 2 jam atau 2,5 jam lebih ya teman-teman ya. Oh ya, untuk kandang umbarannya ini yang saya pakai ya teman-teman, panjangnya cuman 150 cm doang teman-teman, nggak sampai 3 meter 300 cm atau 3 meter atau segitunya, nggak sampai ya teman-teman ya. Sorry teman-teman, di luar gerimis, jadi saya angkat masuk dulu. Tadi sampai mana kandang ya, umbarannya? Oh ya, satu cuma sampai 150 cm ya teman-teman, nggak sampai 300 meter. Cuman lebih bagus lagi ya 300 meter itu 300 cm, sorry 300 cm ya teman-teman ya, 300 cm atau 3 meter. Itu lebih bagus teman-teman ya, untuk melatih fisik dan mental burung kenari. Soalnya manfaat burung kenari diumbar seperti ini ya teman-teman ya, suaranya itu atau durasinya saat dia berkicau itu lebih panjang ya teman-teman. Dan juga melatih fisiknya supaya kuat ya teman-teman. Setelah dimandikan di dalam umbaran seperti ini, kandang juga sudah dibersihkan, pakan sudah diganti. Nanti kita lakukan penjemuran ya teman-teman ya. Penjemurannya 10 menit saja sudah cukup kalau mataharinya bagus, panas gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau tidak panas atau agak mendung sedikit, yaitu setengah jam nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kalau melakukan penjemuran berlebihan juga, nanti bulu burung kenari teman-teman itu akan kusam ya teman ya, atau dia keriting ya teman ya, ibaratnya kayak bulunya nggak bagus lah teman-teman, nggak rapi kalau melakukan penjemuran yang berlebihan juga. Untuk pakan, kalau saya untuk melakukan supaya burung tidak ngelemak, saya berikan pakannya pakan rendah teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai Vitamix karena itu proteinnya tidak terlalu tinggi. Ini kita berikan aja secukupnya teman-teman ya, karena memang untuk mengurangi lemak itu sama aja kita kayak ngedietin burung kenari kita ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya saya cuman pakai segini ya teman-teman ya untuk pakannya nih. Lalu sama saya berikan sawi sendok ya teman-teman ya. Sawi sendok kita berikan.
Setelah kandang sudah dibersihkan teman-teman ya, sudah dilap semua, sudah disikat bersih, burung kita masukkan. Setelah itu kita biarkan dulu di dalam kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Lalu setelah itu baru pakannya sama IF-nya kita masukkan di dalam kandang ini ya teman-teman ya. Ini burung posisi sudah masuk dalam kandang ya teman-teman ya. Ini kita biarkan saja dulu sampai 10 menitan. Lalu setelah itu baru pakan EF dan minumnya kita masukkan di dalam kandang ini atau kita berikan kepada burung kenari kita ya. Ketika sudah ditaruh teman-teman, pakan minum juga sudah, extra foodingnya juga kita sudah berikan. Lalu setelah itu burung tinggal kita angin-anginkan di teras ya teman-teman ya, atau kita gantung di atas ya teman-teman ya. Untuk IF ya teman-teman, usahain kurangi dulu untuk melakukan pendietan burung kenari atau burung kenari yang sedang berlemak. Kurangi telur puyuh atau jagung ya teman-teman ya. Berikan sayur-sayuran yang hijau-hijau dulu. Lalu lakukan setiap hari seperti hal yang tadi ya teman-teman ya. Kalau untuk waktunya mungkin tergantung burungnya ya teman-teman. Biasanya ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang bisa sebulan lebih ya teman-teman. Tergantung dari lemaknya tersebut. Oke, sekian video kali ini untuk saran dan tipsnya perawatan kenari yang lagi ngelemak atau sedang pendietan kenari. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada saran dari teman-teman atau masukan, silahkan dimasukkan di kolom komentar. Dan jangan juga lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.